Sejauh ini beberapa program dari pemerintah itu kan sudah mulai mengarah ke untuk memang betul-betul mendukung kesejahteraan petani. Itu dengan berbagai macam program, dimulai dari adanya program serap gabah oleh Bulog, yang itu kan artinya memberikan kepastian pasar dan harga bagi petani, sehingga dalam hemat saya dengan adanya kepastian pasar dan juga harga ini kan mendorong para petani kita untuk bersemangat menanam. Kita hitung-hitungan, petani itu dapatnya 1 juta, 1,5 juta per bulan, per rumah tangga. Itu per orang. Dan petani padi ada 100 juta orang. Kita harus jaga. Oke, jadi dalam memaknai statistik kenaikan produksi itu kita harus berhati-hati, karena kita lihat dulu apakah kenaikan ini disebabkan karena memang low base effect atau memang betul-betul ada kenaikan dari sisi produksi. Nah, tahun ini kalau secara year on year ya, kita bandingkan dengan tahun lalu, itu kenaikannya 11%. Nah, tahun 2024 kita tahu bahwa itu masih terdampak El Nino. Jadi memang produksinya belum setinggi seperti biasanya. Karena di tahun 2003 itu kan turun ya gara-gara El Nino. Nah, 2024 masih ada dampaknya. Nah, sehingga ketika di tahun 2025 ini wajar ketika secara statistik itu mengalami peningkatan. Dan memang dari sisi cuaca pun itu amat sangat mendukung. Kita saat ini mengalami kemarau basah dan itu cocok untuk ditanami padi gitu. Jadi memang itu sangat memungkinkan untuk meningkatkan produksi. Ya, sejauh ini beberapa program dari pemerintah itu kan sudah mulai mengarah ke untuk memang betul-betul mendukung kesejahteraan petani. Itu dengan berbagai macam program, dimulai dari adanya program serap gabah oleh Bulog, yang itu kan artinya memberikan kepastian pasar dan harga bagi petani, sehingga dalam hemat saya dengan adanya kepastian pasar dan juga harga ini kan mendorong para petani kita untuk bersemangat menanam. Ditambah lagi kondisi cuaca yang mendukung untuk menanam padi, dan dari sisi bantuan pun itu juga lumayan masif ya, dan ada beberapa penyesuaian misalkan seperti penggunaan varietas benih yang relatif lebih terbaru dan itu lebih meningkat dari sisi produktivitasnya. Kita belum bisa menyimpulkan dini ya, apakah pemerintah sudah berhasil atau belum untuk bisa mencapai swasembada pangan yang seperti yang diceritakan oleh pemimpin kita gitu. Tapi setidaknya itu mulai mengarah ke sana. Nah, tinggal bagaimana nanti di sisa tahun 2025 ini pemerintah berhasil menjalin kerjasama antara stakeholders untuk bisa memitigasi ketika terjadi perubahan cuaca yang ekstrim gitu. Karena kalau misalkan ada perubahan cuaca yang ekstrim dan ini kurang dimitigasi dengan baik, ini akan mempengaruhi hasil jumlah produksi kita, yang mana ini nanti bisa jadi turun juga gitu kalau misalkan tidak dimitigasi dengan tepat dan cepat. Selama ini sejak pasca reformasi, nyaris pemerintah kita ini memunggungi sektor pertanian. Jadi kebijakan-kebijakannya ini tidak ramah untuk kesejahteraan petani, tapi lebih cenderung berat ke konsumen. Kita lihat impornya luar biasa besar gitu kan. Nah, sementara dari statistik jumlah petani gurem atau yang lahannya sempit di bawah 0,5 hektar itu bertambah dalam 10 tahun terakhir menurut sensus pertanian 2023 kemarin. Artinya petani kita bukannya malah sejahtera, malah makin sengsara gitu. Karena memang salahnya kebijakan, salah arah. Tapi setidaknya para petani kita dengan adanya kebijakan Bulog menyerap gabah itu memberikan kepastian pasar dan harga, itu menjaga para petani kita agar mereka tidak semakin tergerus daya belinya karena diberikan kepastian harga. Kalau kita lihat backgroundnya pemimpin kita kan saat ini memang beliau
adalah yang paham sekali ya tentang pertanian, makanya tidak salah ketika beliau selalu menggaungkan kedaulatan pangan, swasembada pangan, bahkan itu kan masuk ke Astacita juga gitu. Nah, yang mana itu diterjemahkan dalam bentuk berbagai macam kebijakan. Tadi petani kita kan mayoritas itu hampir 60% itu adalah petani lahan sempit. Dan itu di bawah 0,5 hektar, yang mana 0,5 hektar ketika itu sudah dioptimalkan itu tidak akan mencapai skala keekonomian, akan sulit. Nah, gimana kita mau bisa meningkatkan kesejahteraan petani, tapi dari sisi lahan yang merupakan itu faktor utama dalam pertanian, itu tidak dibenahi. Nah, yang paling penting itu sebetulnya ada integrasi dari inovator di hulu gitu ya, mereka yang memproduksi berbagai macam teknologi pertanian itu sampai ke bisa diterapkan oleh petani seutuhnya gitu. Karena selama ini kita lihat di sisi hulu produksi inovasi, mereka terus-terusan melakukan inovasi segala macam, tapi di petani kita itu mereka masih menggunakan teknologi yang 20 tahun yang lalu gitu. Jadi kan artinya ada gap nih, ada yang ada missing link antara tengah ini. Nah, harus ada penghubung. Nah, berarti kan bagaimana pemerintah caranya ini menghubungkan antara inovator dengan yang menggunakan inovasi tersebut. Ya, dulu kita kan sempat swasembada ya, kedelai, tapi ketika ada perdagangan global, kita juga harus membuka pasar kita terhadap perdagangan internasional. Akhirnya para petani kita ini babak belur karena mereka tidak bisa bersaing dengan kedelai impor yang murah dan juga kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan kedelai kita. Dan karena itu juga yang menyebabkan para petani kedelai dulunya itu mereka beralih jadi petani padi atau petani pindah jadi kelapa sawit dan lain-lain gitu. Jadi memang karena kurangnya insentif di sisi tata niaganya gitu. Sampai saat ini kita buktinya 95% kedelai kita dipenuhi dari impor gitu. Karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selama ini sektor pertanian kan kurang perhatian, kebijakannya kurang mendukung kesejahteraan petani. Nah, mungkin saatnya kita kembali merangkul lagi, memperbaiki kebijakan-kebijakan pertanian kita yang itu memang harus bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Karena inti dari agar kita bisa swasembada pangan berkelanjutan itu adalah para petaninya disejahterakan. Memang kebijakan publik itu tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi setidaknya menuju perbaikan kebijakan yang itu bisa membuat semua orang jadi kebagian gitulah istilahnya ya, jadi sama-sama sejahtera gitu. Menarik ya, karena kita sempat mulai dari 20 tahun yang lalu sempat dunia ini ada histeria tentang globalisasi dan free trade. Nah, pangan itu termasuk salah satu produk yang didorong untuk free trade, gitu kan, awalnya nih. Nah, memang beberapa studi menunjukkan kalau negara itu terbuka, produksi pangan per kapitanya cukup tinggi. Karena dia bisa dapat input murah, bisa dapat pasar yang baik. Tetapi kedaulatan pangannya hilang. Ketahanan itu basisnya adalah akses pangan murah. Jadi argumen yang dibangun, kalau bisa murah impor, kenapa tidak impor? Dan ketiga ada lokalitas pangan. Tidak harus ikut pangan yang paling tersedia di pasar global, tidak gitu. Nah, jadi dalam konteks itu mungkin kedaulatan menjadi penting. Nah, di dalam kedaulatan itu nanti ada ketahanannya, tetap aksesibilitas menjadi penting, ada swasembada, ada kemandirian, dan ada keamanan. Pertama adalah, ini tapi random ya, maksudnya urutannya acak saja ya. Satu tadi, kedaulatan harus paling atas, bukan hanya ketahanan. Jadi lokalitas, kendali,
keberlanjutan usaha petani itu menjadi penting. Jangan hanya mementingkan konsumen dapat murah, itu satu. Kedua, masalah lahan. Lahan kita setiap tahun 90.000 sampai 100.000 hektar itu beralih fungsi. Solusi yang sering kita dapat adalah membuka lahan baru, yang mana itu hutan. Berarti biodiversity kita berkurang. Nah, jadi kita perlu dalam jangka panjang adalah komitmen untuk menjaga lahan. Jadi ada namanya lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B, itu pemerintah daerah harus komit. Nah, sekarang belum semua daerah menetapkan LP2B itu. Atau daerah yang menetapkan, ketika ganti pemimpin, ganti lagi rencana tata ruang wilayahnya gitu. Tapi harus komit. Ada daerah tertentu yang tidak boleh dikonversi. Itu mungkin jadi tahapannya oke sampai 2030, masa pertama kepemimpinan Pak Prabowo Gibran fokus pada peningkatan produktivitas sambil memperkenalkan pertanian lestari. Nanti beyond 2030 baru pertanian lestari digarap. Kalau itu dilakukan secara transisional, pertanian lestari tidak akan bertabrakan dengan produktivitas. Tapi kalau dalam waktu dekat dipaksakan, bisa bertabrakan, bisa mengurangi produksi. Mungkin istilahnya, kalau saya nangkapnya bukan surplus, tapi produksi padi dan berasnya naik 11,7%, dan cadangan pemerintah juga naik. Mari kita coba cek dua-duanya. Satu, produksi beras memang diperkirakan naik. Ini perkiraan karena itu kan angka semester 1. Semester 1 masih berjalan. Diperkirakan akan naik, kenapa? Karena posisi tanaman yang siap panen ini jumlahnya itu melebihi semester pertama tahun lalu. Itu kita apresiasi harus. Ada faktor kebijakan dan non-kebijakan. Faktor non-kebijakannya memang curah hujannya stabil. Faktor kebijakannya memang cukup sigap nih di awal tahun itu semua benih, pupuk itu tepat waktu semua. Jadi kita apresiasi itu. Yes, ada pemain di sepanjang itu, mereka bukan penjahat, nggak apa-apa, semua dapat manfaat dari buruh taninya, pemilik tanah sampai ke pengecernya dapat. Yang penting semua fair. Nah, berarti supaya tidak ada yang main, pemerintah harus hadir. Nah, isunya adalah kalau memang ini sudah baik, ya sudah, solusinya itu jangan yang seperti buka lahan baru, hutan dibabat. Ya, coba ini kan sebetulnya kalau kita secara kualitatif ya, kalau Mas jalan sepanjang tol atau naik kereta, itu kanan kiri lahan pada kosong loh. Betul nggak? Nggak ditanamin kan? Berarti ada insentif, masih ada petani tidak punya insentif untuk nanam. Ya, pemerintah sekarang sangat care dengan pangan, itu kita apresiasi, dan di Perpres 12/2025 lampiran RPJMN itu jelas pangan menjadi salah satu prioritas. Pertama, kita tidak boleh anti terhadap penemuan anak bangsa gitu ya. Karena kita sering dengar itu ya, menemukan suatu teknologi, diaplikasi di kelompoknya, kemudian dia menjadi bermasalah dengan hukum. Memang betul beberapa penemuan itu perlu legalitas, seperti pupuk organik gitu. Itu kan barang berbahaya, betul, harus peredarannya diatur betul. Dan terakhir, teknologi pertanian itu harus sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Apakah dia tanahnya sempit-sempit atau dia tanahnya keras, itu kan teknologinya akan berbeda-beda. Banyak catatan teknologi, tapi kita optimis lah. Itu sebabnya kalau ada anak putra bangsa berebut menjadi pemimpin itu saya salut gitu. Berarti luar biasa mentalnya. Kalau tahun 2045 penduduk Indonesia 320 juta orang, itu mau dikasih makan apa? Dalam arti dikasih makan apa tuh? Pangannya ditanam di mana, dengan cara apa, oleh siapa, dengan metode apa? Itu kan bukan sesuatu yang ringan tuh. Tapi kalau masih ada anak bangsa yang semangat untuk berebut jadi pemimpin, mau ngurusin itu, keren ya. Anak-anak muda. Masa depan kita kan ada di anak muda nih. Bonus demografi yang sekarang umur belasan, yang baru lulus. Mereka kira-kira kalau suruh bertani mau nggak? By konsep mereka oke lah, ada sarjana pertanian atau teknologi pertanian. Tapi apakah kita bisa membayangkan mereka ini berpanas-panas, berlumpur-lumpur gitu ya? Mungkin solusi jangka panjang untuk mereka itu memang bukan di produksinya, kan apalagi produksinya akan otomasi ya. Mungkin justru anak-anak ini arahnya adalah bisnis atau industri yang mendukung pertanian. Mereka itu dimodali bukan hanya untuk mengelola lahan, dimodali untuk punya toko pertanian, untuk menyewakan drone pertanian, untuk menyewakan alat-alat pertanian, untuk mengelola usaha transportasi produk pertanian. Jadi jasa yang memperkuat pertanian. Mungkin anak-anak muda itu bisa dalam jangka panjang arahnya ke situ. Jadi bukan mereka yang itu ya, yang mencangkul dan segala macam. Jadi sisi demand-nya diperbaiki, sisi produksinya diperbaiki, sisi SDM-nya diperbaiki,
baru kita bisa bicara kedaulatan pangan jangka panjang. Pertama biasa ini, tapi isu klasik ya, masalah pembagian tugas instansi pemerintah dulu. Kita punya Bappenas, kita punya Menko Pangan, kita punya Menteri Pertanian, kita punya BUMN Pangan, ada Bulog, ada belum anak perusahaannya juga ada dan segala macam. Iya gitu. Itu harus clear mana menangani apa, gitu itu satu. Kedua, ada beberapa intervensi dari hulu sampai hilir yang bisa dieksekusi. Misalnya gini, MBG ya. Itu sudahlah, karena itu sudah jalan dan jadi cita-cita pemerintah. Kita tidak dalam posisi pro kontra, tapi bagaimana MBG itu bisa mendukung kedaulatan pangan. Tadi mulai paksakan bahan pangan lokal, gitu ya. Mekanisme subsidi itu coba deh ditinjau antara tiga itu, subsidi input, subsidi harga, atau subsidi ke orangnya, gitu. Dan komitmen lahan. Dan anak-anak muda ini didorong untuk bisnis di agregasi produk pertanian, di transportasi, di pembiayaan pertanian, di teknologi pertanian, dan lain-lain. Mungkin mereka akan tetap di desa dan tetap menjadi tulang punggung pangan ke depan. Gitu. Otherwise mereka akan semua mau jadi pegawai gitu.